Pak Faiz ada apa lagi? Kegiatan. Ya. Oh iya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuntas sudah acara Rihlah Iqtisadiyah juga dengan reviewnya. Satu hal yang kita apresiasi adalah kita selesai menjalankan semuanya. Yang sebelumnya mungkin kamu gambaran itu tentang Rihlah itu seperti apa, ya tahu sendiri kan, kamu dari awal ingin apa, bahkan ada acara ke gunung semuanya. Dan begini Rihlah ya. Jadi kita fokus kepada hal yang memang lebih urgen, yaitu tentang dunia usaha. Walaupun nanti ada apa istilahnya hiburannya itu boleh-boleh saja sih sebenarnya. Ya, alhamdulillah sebenarnya laki-laki walaupun waktu lebih sedikit tapi objek lebih banyak. Kemarin Putri itu objeknya kalau nggak salah cuma 6 saja, 6 saja. Beberapa coba ke mana itu museum saja itu gagal karena waktunya yang sangat mepet. Ternyata saya agak merasakan ya bahwa anak Putri itu agak berat, ya kan? Karena mandi aja dari jam 4:30 mulai antri itu jam 8:30 baru selesai. Itu tiap hari, belum siangnya, itu belum bedakannya dan apanya itu. Jadi sulit sekali mencari target. Kalau laki-laki kan ya sudah, yang penting basah selesai kan. Ya, jadi banyak yang nggak bisa. Dan alhamdulillah kita yang putra ini bisa. Ada ya Allah. Beberapa evaluasi dan juga ini catatan terutama terhadap review ini ya. Ini membuka wawasan kepada kita, ternyata memang kamu masih lemah dalam menyampaikan istilahnya apa dan menyampaikan presentasi seperti ini. Bahkan ada yang sekedar baca ya. Apalagi kalau udah dunia kampus terutama di Indonesia, itu yang diuji adalah kita presentasi, ya kan? Di kampus Indonesia ya gitu. Beda dengan kamu yang di luar negeri, mungkin lebih kepada kayak santri di sini. Ini gurunya ngomong, kamu dengerin ceramah-ceramah modelnya. Tapi kalau dari Indonesia mesti modelnya udah kayak gitu ya. Pak Faiz sudah ngerasain ya. Materinya apa? Sekarang dosennya ada 5 judul. 5 judul ya dikasih ke mahasiswa kayak gitu. Ya nanti mahasiswa yang bahas depan. Ya kan, dosen tinggal nunggu aja dengerin gitu, ya kan. Nah kalau kamu gak pinter ngomong ya repot. Maka tadi ada ini bagus ya dari mana, Ustadz Edi apa Ustadz siapa itu, harus pintar public speaking ya. Kita berbicara di depan itu harus pintar. Terus terang saya juga terasa dulu ketika SMP, dulu paling takut saya kalau ngomong ke depan. Tapi ya sekarang karena biasa ya. Tapi catatan-catatan tadi yang saya rangkum, pertama saya kurang sehat juga ini. Rata-rata dari sesuatu yang sederhana ya, dari sesuatu yang sederhana bisa jadi bos, ya kan? Bahkan ada dari yang sekedar sampai ngamen, ada yang sekedar ibu rumah tangga juga, ya ada yang sekedar beberapa kali gak lolos tes juga, ya ternyata bisa menghasilkan. Paham ya? Berarti dunia rezeki itu memang luas. Yang kedua, dunia rezeki itu memang sebenarnya sudah ditentukan, tapi kita perlu upaya untuk meraih hal itu. Paham itu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat tadi diksi yang banyak kurang tepat. Jadi kamu mau dalam diksi itu, tahu diksi ya? Diksi itu mengambil kata-kata yang tepat. So kayak tadi berkontribusi itu kurang tepat sebenarnya. Lebih ya, kontribusi itu kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang lain dan itu menjadi daya pendorong, itu adalah kontribusi. Tapi kalau dalam satu level ya kan, itu adalah kerjasama, ya kan. Kamu dalam kesusahan ketika membangun toko, saya berkontribusi dengan memberi bantuan. Nah, itu kontribusi. Tetapi toko kamu ketika itu dengan saya kerjasama, hey jualin dong barang saya, itu bukan kontribusi tapi kerjasama. Ada banyak diksi-diksi dan lainnya banyak hal, termasuk juga penulisan ya. Ya punya Rauf juga banyak tadi sekali. Antar membedakan dipukul dengan di tempat itu beda ya.
Kalau dipukul itu ya gak usah dikasih spasi lah, dipukul gitu ya. Nah, kecuali di mana di masjid ya kasih spasi lah. Itu hal-hal yang sederhana itu masih banyak yang salah. Sebenarnya harus sudah selesai kalau kelas 6 itu. Ya, ada sedikit nasihat ya. Jangan jadikan ukuran mencari ilmu itu berbanding lurus dengan harta. Paham ya? Jadi kamu jangan sampai juga di sini itu saya itu mencari ilmu supaya saya jadi kaya. Ya, tidak. Ya. Karena faktanya yaitu dari tadi berbagai lapangan juga kadang-kadang berbeda. Kita belajar agama di sini banyak agamanya ya, ada umum juga. Kalau sekedar untuk lulus hanya ingin mendapatkan pekerjaan A, B dan C, itu kan murah banget kan, bener nggak? Karena idealnya kita belajar agama itu ya syukur-syukur itu akan menjadi bekal kamu nanti, dan saya yakin belajar agama itu tidak ada istilahnya tidak bermanfaat ya, kecuali kamu yang tidak memanfaatkannya ya, atau mengingkarinya gitu ya, paham ya maksudnya? Saya tuh 6 tahun belajar sholat sekarang nggak sholat jadi gak manfaat, masa orang mau kayak gitu ngomongnya ya? Bener nggak? Ya. Tadi juga beberapa lihat bahwa produktivitas itu tidak dijamin dari yang muda. Faktanya yang muda pun banyak yang terpleset, ya enggak? Ibu-ibu tadi yang roti usia 53 tahun baru memulai. Benar enggak? Kalau saya hitung sekarang usianya udah sekitar 62-63 tahun. 53 tahun baru memulai usaha dan omsetnya sekarang sudah 360 juta. Iya kan? Yang roti tadi. Benar enggak? Siapa roti tadi? Ya enggak? Berarti tidak ada yang telat ya dalam usaha apapun. Ya, 53 tahun baru memulai dan omset sekitar sekarang sudah 360 juta. Itu luar biasa banget. Anggap aja 10% saja sebulan, berarti berapa? Keuntungannya 35 jutaan kan? 36 juta sebulan. Itu gaji saya berapa tahun itu? Ya kan? Apalagi Papa Is tambah banyak itu. Ya. Nah, tadi juga banyak orang yang hebat itu tidak terlahir dari zonanya. Banyak orang yang hebat itu justru tidak terlahir dari zona nyaman. Iya enggak? Kayak lihat diperhatikan kan Pak Juhairi, ya. Pak Juhairi itu kan kayak gitu. Pendidikannya tidak apa-apa, tidak jelas, ya tidak nyaman, maksudnya. Tapi karena perjuangan yang luar biasa, akhirnya punya itu. Walaupun saya beberapa kali Pak Juhairi karena kebetulan dekat ya, mungkin kenapa sudah tidak di masa emas-emasnya, karena menurut saya beliau itu sekarang sudah tidak fokus. Jadi kadang-kadang orang bisnis itu ketika sudah mulai besar melihat bisnis lain, oh ini kayaknya bagus, akhirnya beralih ke bisnis lain. Jadi beliau tuh beralih ke properti, tapi nggak tahu propertinya sekarang jalan apa tidak. Karena dulu saya masih bantu jual beli buat surat-suratnya itu, tapi setelah itu nggak tahu juga. Dan sekarang bayangin dari 40 tinggal 6, ya nggak? Mungkin kalau beliau lebih fokus itu kayaknya itu masih bisa konsisten. Ya, saya sering ke sana karena sering nganter rihlah anak gontor tuh mesti ke situ. Dari tahun 2007, ya hampir berapa tahun itu, udah berapa kali. Ya, terus pelajaran juga tadi dari Ustadz Edi ya, beliau dari UGM tapi punya travel dan beliau bisa belajar agama. Dan kita jangan terbalik, ya enggak? Dari orang UGM, anak umum bisa belajar agama. Kamu yang sudah belajar agama, aturan idealnya tinggal menerapkan, ya kan, dalam dunia keagamaan. Jangan terlalu melenceng. Kadang-kadang dari pendidikan agama inginnya apa, ya kan? Justru akhirnya ujung-ujungnya tidak sesuai dengan passion kamu. Ya, saya ingin menjadi seorang, boleh-boleh aja sebenarnya, boleh-boleh aja. Tapi membaca realita itu juga penting, paham? Membaca realita penting, membaca passion pribadi juga penting. Kamu sih enaknya dunia apa? Ya, oke, memang tidak selamanya kayak Aub tadi, saya tidak terlalu kuat dalam masalah hafalan. Tapi skill lain pun bisa diasah, ya kan? Nah, toh tidak selamanya juga harus itu terus ya kan? Oh mungkin saya lebih senang untuk jadi marbot masjid, itu kan lebih mulia juga sebenarnya. Itu contoh, ya kan? Nah, jadi jangan sampai dengan orang-orang umum kita kalah. Ya kan, dengan kita kalah.
Ya usikum ya sebenarnya. Terus membaca masa depan tidak selamanya sesuai dengan standar yang kita inginkan. Ya, faktanya kayak tadi Mas Angga ya enggak, jurusannya pelayaran, ambilnya perikanan, terus ujungnya kefiguraan ya enggak, kan enggak nyambung, ya kan? Tapi memang justru keuangan itu lahir di situ, ya enggak? Maka jangan terlalu ketika kamu sekolah menjamin apa yang akan kamu dapat, ya kan? Nah, saya juga tahu ada lulusan kemarin manajemen bisnis menjadi, ini saya tidak mengomongkan tetangga dekat ya, karena memang orangnya dekat di sini. Manajemen bisnis, IPK-nya terbaik, lulusan terbaik di kampusnya, ya kan? Ketika lulus bingung juga cari kerja, ya akhirnya ya udah, mungkin karena gak ada kerjaan, akhirnya jaga toko, ya kan? Kan sayang sebenarnya. Tapi memang begitu, ya kan? Karena apa yang kamu pelajari itu tidak selamanya akan berbanding lurus dengan hasil usahamu. Maka tadi skill pribadi itu diperkuat. Ya, juga memang nantinya ujungnya memang dengan nasib dan sebagaimana lainnya lah ya. Tapi itu kan nggak bisa menjadi tolak ukur, ya kan? Saya nunggu nasib aja nanti saya jadi apa, kan nggak bisa. Ya, paham ya? Nah, jadi memang tetap kuatkan di dunia kamu, passionmu apa, senangmu apa. Nah, kalau kamu sudah belajar agama sekian ini, kuatkan. Ya, jangan sampai udah lulus malah ya kamu lebih liar, itu kan sayang sekali. Ya, nah terakhir bahwa dunia rezeki itu luas. Ya tinggal kamu berusaha ya dengan doa semaksimal mungkin. Ya, kalau kamu mau masih bisa belajar ya terus belajar. Ya terus belajar. Tadi kayak usaha siapa? Pan Rois ya kan? Itu kan karena keuletan. Bayangin aja 15 keluarga cuma 2 yang sekolah, sisanya tidak. Berarti memang ekonomi yang benar-benar terbatas, ya kan? Ketika itu juga ditinggalkan kedua orang tuanya, ya kan? Itu juga kan, tapi bisa dengan sampai punya travel umroh, ya kan? Dan faktanya kan banyak yang kebalik. Justru ada orang sudah S1 dibiayain orang tuanya, S2-nya biayain orang tuanya, tidak bisa apa-apa, tidak bisa menghasilkan, ya. Maka tinggal kesungguhan kamu. Proses di sini, saya satu yang diingat kemarin ketika saya ikut juga, ya mungkin sama lah. Beliau bercerita yang membuat santri ketika kita di santri itu ada ilmu kepernahan, bahasanya itu. Memang dalam dunia keilmuan tuh gak bisa dibahas ya. Ilmu kepernahan itu apa maksudnya? Saya itu pernah, paham gak maksudnya? Saya itu pernah mimpin OPPM, akhirnya saya bisa mimpin. Saya itu pernah ikut nyapu-nyapu di pondok apa, akhirnya saya punya banyak karyawan untuk bersih-bersih kantor orang, contohnya gitu ya. Itu jadi sesuatu yang kecil itu memang kadang-kadang itu justru yang menjadi dunia kita. Ya, jadi ya bisa jadi kamu, saya itu karena pernah saya berkunjung ke bibit-bibit, akhirnya saya buka pembibitan di sini dan berhasil juga, bisa aja, bisa jadi. Dan banyak cerita yang seperti itu dari teman-teman saya juga. Ya, nah, tapi saya rasa cukup, Pak Faiz. Ini tolong rapih pagi berarti ini dirapihkan ya, karena besok juga di ini tolong ditata aja lagi. Mungkin ini disimpan di kantor di mana. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup doa kafaratul majlis. Terakhir, mari kita tutup dan kita sampaikan bersama kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk.